Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kalong Cerita Setan. Semoga teman-teman masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk disimak. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hampir Jadi Tumbal Ibu Kosan. Jadi secara garis besar cerita ini tuh menceritakan tentang mahasiswa yang mendapatkan kos murah, tapi ternyata mereka atau penduduk kos ini mau dijadikan tumbal oleh pemilik kos tersebut. Tapi sebelum saya melanjutkan ceritanya ini, bagi teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jadi seperti apa kisah dari mahasiswa tersebut? Yuk kita simak sama-sama. Semua itu berawal saat mahasiswa baru ingin mencari kos murah. Dan kemudian tak disangka ada sesuatu yang aneh terjadi pada para penghuni kos. Cerita ini sempat viral di Twitter dan diceritakan oleh akun yang bernama Garcian saat beliau ini masih jadi mahasiswa ya. Tapi gak diduga ada hal aneh yang menunggunya ketika menghuni kos dengan harga murah. Jadi gini cerita lengkapnya. Kronologinya, sebut aja nih namanya Mas Doni. Jadi Mas Doni ini lagi cari kos murah dan dia dapat harga 450.000. Dan dari harga segitu, Mas Doni ini dapat fasilitas yang lengkap, yaitu mulai dari kasur, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air, listrik, dan wifi. Hampir isi ya, jadi full. Satu kamar itu full fasilitas, tinggal tidur. Nah, kebetulan juga nih, Mas Doni saat itu memang telat ya buat cari kosan karena di asrama kampusnya ini udah full. Ada sih yang kosong, tapi harganya itu lebih mahal, sekitar 1 juta, dan itu belum termasuk biaya air, lampu, sampai wifi. Dan Mas Doni ini ketemu nih sama kos murah itu. Dan itu dari temen sejurusannya yang dulu pernah menginap di kos tersebut. Tapi dari awal Mas Doni mengetahui harga murah itu dengan fasilitas lengkap, sempet nih dia terbesit di pikirannya itu kalau pasti ada sesuatu yang gak masuk akal. Mungkin mikirnya Mas Doni itu kosnya itu horor. Tapi walau begitu, Mas Doni ini gak terlalu memperdulikan dan masih merasa bodoh amat ya. Yang penting murah dan lengkap. Apalagi kos murah itu lokasinya ini strategis untuk ke arah kampus. Lebih deket lah intinya. Nah, dan Mas Doni ini kemudian menceritakan kalau kos itu seperti rumah tahun 80-an. Rumah lawas yang beberapa ruangannya ini ada yang terlihat usang. Tapi Mas Doni ini nggak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Karena kondisi kosnya ini juga rapi, bersih, dan normal seperti kos pada umumnya. Dan di dapur itu, di dapur kos Mas Doni, itu sudah ada kulkas, kompor, pokoknya semua perkakas dapur lengkap. Kita tinggal masak mie, intinya kayak gitu. Lalu Mas Doni dan temennya ini pertama kali nginep di sana itu cuma bawa baju ganti dan peralatan mandi masing-masing. Jadi belum bawa yang lainnya. Dan di rumah itu memiliki 8 kamar dan 7 diantaranya ini udah terpakai. Ada 1 kamar yang kosong. Tapi kamar itu digembok menggunakan kunci gembok yang besar. Nah, ketika Mas Doni ini tanya ke ibu kos mengenai kamar kosan yang masih 1 kosong itu, si ibu kos ini jawab kalau itu cuma gudang. Tapi karena si Mas Doni ini penasaran, dia itu sampai ngintip ke kamar tersebut. Dan dilihatnya kalau kondisi kamarnya itu seperti kamar lain yang mereka tempati, cuman bedanya ini agak besar. Terus mereka ini sama sekali nggak tahu kenapa ya kamar kos 1 itu digembok dengan rantai. Nah, setelah beberapa lama tinggal di kosan tersebut, Mas Doni ini bisa nebak. Mas Doni ini sudah bisa menebak kalau prediksinya ini benar. Muncul kejadian mistis, kejadian mengerikan di area kosan. Seperti dapurnya yang mendadak ramai seperti ada ibu-ibu yang sedang masak. Tapi ketika Mas Doni dan temennya ini ngecek ke dapur itu kosong, gak ada siapa-siapa. Dan kejadian lainnya ketika tengah malam itu terdengar suara piring-piring dipecahin di dapur ya. Dan kamar mandi ini
tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Bahkan sering terdengar suara orang mandi tapi nggak ada yang mandi. Jadi ceritanya pagi itu para penghuni kos ini lagi ngantri di kamar mandi ya. Itu ada 7 orang yang lagi ngantri, tapi di dalam kamar mandi itu kayak ada orang yang mandi. Dan setelah dicek, salah satu temennya ini buat ngecek mastiin dia ngetok pintu kamar mandi, tiba-tiba pintunya ini kebuka sendiri. Dan pas kebuka itu, di dalam kamar mandi ini nggak ada siapa-siapa di dalamnya. Tapi kejadian itu sudah menjadi rutinitas harian ya bagi Mas Doni dan teman-temannya. Jadi udah nggak terlalu membuat mereka ketakutan. Nah, setelah menghuni hampir 1 tahun di kosan itu, muncul nih ada penghuni baru yang mau ngekos. Jadi Mas Doni ini bercerita kalau orang itu terlihat seperti lebih dewasa dari Mas Doni. Sebut aja namanya Mas Yoga ya. Dan kebetulan juga Mas Yoga ini melamar kerja di kampus tempat Mas Doni kuliah. Tapi Mas Doni dan teman-temannya ini heran karena semua kamar kos di situ itu udah penuh. Terus Mas Yoga ini mau nginep di mana? Dan ternyata Mas Yoga ini nginep di kamar kosong yang selama ini digembok oleh si pemilik kos, yaitu di kamar nomor 8. Setelah dibuka, kamar itu pun ya seperti kamar penghuni yang lainnya yang siap untuk dipakai. Tapi agak lebih mahal dari punya Mas Doni dan teman-temannya, selisih 150.000. Jadi kamar kosan yang ditempati Mas Yoga ini harganya 600.000. Nah, Mas Doni beserta teman-temannya ini pun lalu memberitahu kiat-kiat untuk bertahan lama di kos tersebut. Mulai dari menceritakan kejadian aneh dan mengerikan yang sering hadir di kos tersebut. Dan setelah bercerita, besoknya ini Mas Yoga sebagai penghuni paling tua di kosan itu mengetahui kejadian yang sama, kejadian mistis ketika mereka ini mengantri mandi dan suara dari dapur. Ya seperti yang saya ceritakan di atas. Singkat cerita, setelah 2 minggu Mas Yoga menginap di kos nomor 8, tiba-tiba ibu kos pemilik kos ini balik nih. Tapi nggak tahu ya balik dari mana, karena selama ini ibu kos mereka itu sama sekali nggak pernah kelihatan. Bahkan ketika pertama kali Mas Doni nginep di sana pun, Mas Doni ini belum pernah melihat wajahnya si pemilik kos. Tapi setelah lebih dari setahun, barulah ibu kos ini muncul, dia balik ke kosannya. Mendadak aja nih, ibu kos itu mengadakan hajatan. Tapi anehnya, hanya anak-anak kosan aja yang diundang, penghuni kos aja yang diundang. Ya saat itu mereka nggak berpikir aneh-aneh. Mas Doni dan teman-temannya pun ya datang, karena nggak mungkin juga buat nolak. Karena di sana juga bakalan makan gratis. Nah, Mas Doni juga ngasih tahu kalau jamuannya itu, hajatannya itu ada ayam bakar, sayuran yang melimpah, bahkan ada ikan bakar, sambal dan lain sebagainya. Dan Mas Doni dan teman-temannya ini pun senang banget karena pada saat itu akhir bulan ya, sudah bisa dipastikan para mahasiswa yang ngekos kalau udah akhir bulan itu makan aja nyari yang murah. Nah, tanpa pikir panjang nih, mereka ini langsung datang dan makan. Singkatnya, setelah bersih-bersih, mereka pun lalu istirahat. Nah, malamnya Mas Doni ini mengakui kalau dia itu mengalami mimpi aneh setelah datang ke undangan hajatan yang dibuat oleh ibu kos. Jadi dia merasa kayak mengulangi rutinitas yang sama sebelum tidur. Seperti dia membuka baju dan tidur dengan telanjang. Dan tak lama ada suara yang menggedor pintunya. Mas Doni pun kaget. Tapi dia masih diem aja, dia nggak menjawab gedoran dari pintu kamarnya. Berawal dari gedor-gedor kasar dan kemudian kenceng. Bahkan terdengar kayak pintunya itu ditendang. Di situ Mas Doni ya cuma bisa diem. Karena nggak ada jalan keluar, Mas Doni ini sembunyi di dalam lemari ya. Tak lama setelah itu, dia itu mendengar kalau suara pintu kamarnya ini terbuka dengan sendirinya. Dia mendengar kalau ada suara langkah kaki yang berat masuk ke dalam kamar. Dan sosok yang mengerikan itu bicara pada Mas Doni, bilangnya seperti ini, di mana yang satunya lagi? Nah, Mas Doni ini sama sekali nggak tahu ya sosok itu dan bentuknya seperti apa, karena dia ini hanya bisa dengar sambil Mas Doni berdoa biar dia itu cepat bangun dari mimpinya. Karena dia itu kayak berasa seperti terjebak di dalam mimpi yang mengerikan. Setelah merasa sudah sangat lama di dalam lemari,
makhluk yang masuk ke kamarnya tadi muter-muter ke kamarnya Mas Doni, mengitari lah istilahnya. Dan tak lama mendadak suasana hening banget. Dan saking heningnya nih, Mas Doni ini sampai bisa dengar suara detak jantungnya sendiri. Mungkin sekitar 10 menit kemudian nih, Mas Doni ini tetap nggak berani keluar ya, masih di dalam lemari. Sampai-sampai Mas Doni ini akhirnya terbangun karena azan subuh. Dan Mas Doni ini ketakutan banget, sampai-sampai dia tuh nangis. Dia nangis karena mendengar ada suara teriakan yang nyaring, bilangnya mana satunya lagi. Sebelum akhirnya dia itu terbangun, benar-benar bangun, lalu badannya ini kaku. Nah, ternyata fun fact-nya, Mas Yoga, si penghuni kos yang baru, dia itu juga mengalami mimpi yang sama seperti Mas Doni. Tetapi Mas Yoga ini tidur di kamar nomor 7 bersama temennya. Dan sosok itu sempat bilang, ketemu, kayak gitu. Tapi hanya Mas Yoga aja yang bisa melihat makhluk itu. Karena setelah bangun dari mimpinya dan menceritakan mimpi itu, Mas Yoga ini mengakui kalau melihat makhluk misterius itu cuma nyentuh keningnya aja, terus pergi. Dan di situ Mas Yoga juga nggak tahu apa-apa. Kenapa makhluk mengerikan itu sampai nyentuh keningnya? Jadi belum ada pikiran aneh-aneh. Ya seperti rutinitas pada biasanya, mereka ini ngantri mandi sambil menceritakan mimpi tersebut. Tapi ketika Mas Yoga yang mengetuk pintu kamar mandi, Mas Yoga dan teman-temannya ini melihat ada bekas cakaran di punggungnya Mas Yoga. Cakarannya ini nggak berdarah ya, cuman mirip bentuk memar yang sebentar lagi sembuh. Paham? Bisa bayangin? Nah, saat Mas Doni dan teman-temannya mau bertanya apa yang terjadi pada punggung Mas Yoga setelah mandi, ternyata Mas Yoga ini sudah berangkat lebih dulu ke kampus. Jadi Mas Doni dan teman-temannya ini nggak jadi tanya. Nah, terus tiba-tiba Mas Doni dan teman-teman penghuni kos ini ngelihat ibu kos itu mendadak menjadi ketus. Yang awalnya sumringah, enak diajak ngobrol, tiba-tiba jadi ketus. Bahkan setelah senyum dan nyapa aja, mereka itu cuma dipelototin sama si ibu kos. Dan karena nggak mau mikir yang aneh-aneh juga, Mas Doni dan teman-temannya ini langsung berangkat kuliah. Setelah kelar kuliah, mereka balik nih ke kosan. Saat mau makan malam, Mas Doni ini lihat Mas Yoga dan temennya yang di kamar nomor 7 itu wajahnya pucat banget. Mereka ini hanya bilang nggak tahu kenapa kok mendadak demam. Sampai malamnya, Mas Yoga dan temen sekamar nomor 7 itu tiba-tiba teriak histeris, teriak kesakitan, sampai heboh malam itu. Dan saking paniknya juga, Mas Yoga dan temennya ini sampai kejang-kejang. Bentukan mereka ini sampai nggak karuan ya. Guling sana sini, meraung kesakitan, terus ngomong kalau kepalanya sakit, panas, dan lain sebagainya lah. Dan saking hebohnya itu, warga sekitar pun pada bangun dan penasaran kenapa sampai rame-rame seperti itu. Dan di sana Mas Doni dan teman-temannya ini bantuin Mas Yoga dan teman sekamarnya. Lalu ada juga yang melakukan ruqyah. Singkat cerita, Mas Doni ini juga bercerita bahwa mereka ini sudah keluar dari kos itu, kos murah itu. Tapi Mas Yoga dan rekannya ini masih sakit-sakitan, walau sudah nggak tinggal di sana juga. Dan Mas Doni juga mendapatkan kabar dari teman kosnya bahwa salah satu dari teman-teman mereka yang tinggal di kos itu meninggal dunia karena penyakit misterius. Sampai saat ini pun Mas Doni dan teman-temannya ini belum mengetahui karena kematiannya ini benar-benar janggal. Dan Mas Doni ini juga nggak mau memberikan lokasi kos mereka yang ditempati karena mereka udah sepakat dengan teman-temannya. Mereka sepakat melarang memberikan lokasinya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan di antara mereka. Ya mungkin ceritanya sampai di sini aja, dan sejauh ini cerita yang ditulis oleh narasumber tersebut masih belum terkonfirmasi benar atau tidaknya, karena itu diangkat dari beberapa tweet yang sempat viral di media sosial. Walau begitu, semoga para pendengar ini dapat menikmati kisah horor di atas. Mungkin gitu aja dari saya. Jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.